Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Setelah kurang lebih 180 chapter, pada chapter ini akhirnya kita kembali diperlihatkan flashback Rocks the Zebek melalui Loki. Pertanyaannya, apa yang Zebek lakukan di Elbaf? Nah, di video analisis kali ini gue akan coba memberikan beberapa kemungkinan untuk menjawab hal tersebut dan membahas beberapa hal menarik lainnya seperti bagaimana sih Rocks Pirates bisa terbentuk, terungkapnya kekuatan haki milik Gaban dan kelemahan Killingham, hingga apakah Oda memberikan kita clue tentang masa lalu Gunko. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, kalau kalian mau support Ice Beam via Saweria bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oh iya, satu lagi, karena Ice Beam mau ada merchandise, jangan lupa follow Instagram icebeam.store untuk dapetin update-nya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Cover story pada chapter kali ini memperlihatkan bahwa Pejuan ternyata masih hidup. Gua pribadi masih bingung bagaimana peran Ulti dan Pejuan selanjutnya. Jujur gua sedikit ragu kalau Yamato akan mengajak mereka bergabung mengingat kejahatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu terhadap Wano. Nah, tapi by the way ada hal yang lebih menarik. Gua baru sadar bahwa Ulti dan Pejuan memiliki tanduk sedangkan ayahnya Hanafuda tidak memilikinya. Hal ini bisa jadi clue bahwa Ulti dan Pejuan mungkin memiliki ras campuran yang berasal dari raksasa kuno dan manusia biasa. Hal ini sama seperti Yamato. Oke, lanjut ke cerita utama ya. Chapter ini dibuka dengan Zoro, Sanji, dan Goldberg yang sedang berburu makanan untuk Loki. Salah satu hal yang paling menarik dari momen ini adalah kerjasama antara Zoro dan Sanji yang ternyata kalau kita analisis lebih dalam punya koneksi yang cukup mind-blowing. Kalau kalian inget-inget, selain pada chapter ini, serangan gabungan Zoro dan Sanji pernah dilakukan dua kali. Pertama, ketika melawan Big Pan, satu-satunya Wotan yang pernah kita lihat sejauh ini. Wotan adalah ras campuran antara raksasa dan manusia ikan yang pernah dimention oleh Gaban juga. Kedua, ketika melawan Oars. Oars adalah raksasa kuno dan Loki disebut sebagai keturunannya. Nah, coba kalian perhatiin, kedua momen ini terjadi di dua arc Devi Back Fight dan Thriller Bar. Kedua arc ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan Rocks the Zebek yang muncul pada chapter ini. Coba kalian perhatiin lagi. Bajak laut Rocks dibentuk di Hachinosu, pulau bajak laut legendaris yang merupakan tempat asal permainan Devi Back Fight. Buat yang mungkin lupa, Devi Back Fight itu simpelnya adalah permainan antara dua kelompok bajak laut. Nah, yang menang dalam suatu ronde berhak mengambil salah satu kru dari pihak bajak laut yang kalah. Nah, hal ini bisa jadi clue bagaimana Rocks Pirates bisa terbentuk. Ada kemungkinan di pulau Hachinosu, Whitebeard, Big Mom, dan Kaido pernah kalah oleh Rocks dalam permainan Devi Back Fight. Hasilnya mereka terpaksa nih bergabung dengan Rocks Pirates. Nah, hal ini bisa jadi alasan lain kenapa seluruh anggota Rocks Pirates nggak pernah akur, ya karena mereka terpaksa bergabung. Oke, lanjut ya. Pulau Hachinosu juga disebut sebagai surga bagi para bajak laut. Di sini adalah tempat di mana seluruh penjahat dunia berkumpul. Nah, deskripsi tempat ini sama persis dengan deskripsi tempat di mana Oars pernah menjadi raja. Ada kemungkinan di masa lalu Oars pernah menjadi raja di Pulau Hachinosu, sama seperti Rocks. Nah, kalau kita mau tarik ini lebih jauh lagi, Zebek, Oars, dan Devi Back Fight ternyata berhubungan dengan satu karakter lagi. Oars dan Zebek kemungkinan besar pernah menjadi raja di Pulau Hachinosu. Zebek ingin menjadi raja dunia. Siapa raja di Hachinosu sekarang dan ingin menjadi raja dunia juga? Nah, kalian pasti udah tahu jawabannya. Marshall the Teach aka Blackbeard. Nama kapal Blackbeard adalah Saber of Zebek. Jolly Roger-nya 3 tengkorak sama seperti simbol Oars. Hobi utamanya judi sama seperti permainan Devi Back Fight. Gua nggak akan kaget kalau ternyata Blackbeard punya hubungan dengan raksasa kuno atau bahkan ini bisa jadi petunjuk tentang garis keturunan spesialnya. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya. Setelah berhasil memburu Grogisaurus, kita diperlihatkan interaksi antara Luffy dan Loki. Menurut gua, interaksi ini bisa menjadi awal kedekatan mereka berdua karena kalau kalian perhatiin mereka berdua kelihatan cukup
cukup nyambung. Hal ini bisa jadi awal mula aliansi mereka karena seperti yang kalian tahu, menurut ramalan mural ini, Loki akan membantu Luffy dalam perang akhir. Nah, walaupun begitu, ternyata mereka berdua mengagumi orang yang bertolak belakang secara prinsip. Luffy mengagumi Shanks yang mewarisi prinsip-prinsip Roger, sedangkan Loki mengikuti jejak Zebek yang memiliki prinsip-prinsip yang berlawanan dengan Roger. Dari momen ini kita dibawa ke masa lalu di mana Zebek ternyata pernah mengunjungi Elbaf dan bertemu dengan Loki. Sama seperti Luffy dan Shanks, Loki juga pernah meminta Zebek untuk mengajaknya berlayar. Bedanya kalau Luffy benar-benar dikasih support oleh Shanks, sedangkan Loki justru luka-luka karena dikalahkan oleh Zebek. Dari sini kita bisa menyimpulkan selain kejam, Zebek juga ternyata punya karisma dan ketegasan. Contohnya ketika menyuruh Whitebeard diam. Jadi Zebek bukan cuma orang yang tidak dihormati oleh kru-krunya aja. By the way, kalau dipikir-pikir, Loki bener-bener apes banget. Pertama ditolak Zebek, ditolak Lola, ditolak dan dibenci Elbaf, dan bahkan sekarang di chapter ini, mulut Loki berkali-kali kebakar karena dikasih makanan dan minuman yang masih panas sama Luffy. Oke, anyway, pertanyaan pentingnya yang jadi misteri baru di One Piece adalah apa yang Zebek lakukan di Elbaf. Dari percakapannya dengan Loki, kita bisa berasumsi nih bahwa Zebek sepertinya mencari sesuatu yang spesifik. Menurut gua ada 3 kemungkinan. Pertama, Zebek mengincar buah iblis yang diwariskan dalam keluarga kerajaan Elbaf. Asumsi ini muncul karena bajak laut Rocks terkenal suka mengincar buah iblis langka. Contohnya ketika mereka datang ke God Valley. Kedua, Zebek ingin mencari anggota baru dan Elbaf jadi tempat yang cocok karena berisi orang-orang kuat. Atau ketiga, sejarah, karena Elbaf sendiri penuh dengan sejarah masa lalu, terutama bagaimana dunia terbentuk. Hal ini menurut gue cukup penting bagi Rocks yang ingin menjadi raja dunia. Oke, lanjut. Kalau kalian perhatiin panel ini juga, Oda terlihat dengan sengaja hanya menampilkan Rocks dengan satu mata aja. Hal ini lagi-lagi bisa jadi clue bahwa bajak laut dengan penutup mata yang dimaksud Oda pada tahun 2007 adalah Rocks the Zebek. Di anime juga terlihat pada siluet Rocks terlihat ada penutup mata di kepalanya. Oke, lanjut ya. Pada chapter ini juga terungkap bahwa ternyata Goldberg menggunakan perisai bernama Nash yang merupakan homies dari Soru Sorunomi. Goldberg mengatakan bahwa perisai ini didapat dari ayahnya ketika melumpuhkan Big Mom dulu. Nah, jadi kemungkinan besar homies ini bukan berasal dari Big Mom, tapi berasal dari Mother Carmel karena pada momen ini Big Mom belum memakan Mother Carmel. Nah, hal ini secara nggak langsung jadi memperkuat asumsi bahwa ketika pengguna Soru Sorunomi sudah mati, homies ciptaannya tidak ikut mati. Hal ini mirip dengan buah iblis milik Boa Hancock. Oh iya, fun fact sedikit, ternyata nama-nama beberapa raksasa seperti Ripley dan Goldberg terinspirasi dari nama penggulat atau pemain Smackdown. Hal ini jadi masuk akal karena Oda sepertinya ingin mengambil sosok yang kuat untuk para raksasa. Oke, dari Loki dan Luffy kita beralih ke momen penyelamatan anak-anak di Elbaf. Di sini Gaban memberikan petunjuk tentang kelemahan sekaligus kelebihan kekuatan Killingham. Ternyata monster-monster ini mudah dikalahkan dikarenakan berasal dari imajinasi anak-anak. Kata kuncinya adalah imajinasi anak-anak. Terbatasnya pengetahuan anak-anak terhadap makhluk-makhluk ini membuat mereka sangat lemah. Secara nggak langsung, jika ketakutan ini berasal dari orang dewasa yang sangat paham tentang makhluk yang mereka takuti, Killingham bisa menciptakan makhluk yang jauh lebih kuat. Selain itu, di panel selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Ken Bunshoku Haki milik Gaban sangatlah kuat. Gaban jadi satu-satunya orang yang mampu merasakan 3 suara aneh yang kemungkinan besar berasal dari Holy Knights. Oke, lanjut. Di tengah kepanikan, akhirnya Jinbe berhasil datang dan memadamkan api yang membahayakan anak-anak. Tapi sayangnya tiba-tiba Gunko datang dan menyusup ke kapal milik Kolon. Menurut gua, Kolon adalah target dari Gunko. Penculikan Kolon akan menjadi awal pertarungan Gaban dengan salah satu Holy Knights. Selain itu, menariknya karena di kapal Kolon ada Brook, akhirnya pertemuan antara Gunko dan Brook akan semakin dekat.
Gak lama lagi kita akan melihat Gunko bertemu dengan penyanyi favoritnya dan Brook akhirnya akan melihat celana dalam wanita. Nah, ngomong-ngomong soal Gunko, ada reaksi yang cukup menarik ketika Gunko hampir menyaksikan anak-anak akan terbakar. Di sini Gunko terlihat cukup takut, seakan-akan dirinya pernah mengalami hal tersebut. Nah, karena hal ini banyak teori yang muncul yang mengatakan bahwa perban di tubuh Gunko bukan sekedar aksesoris. Gunko sengaja menggunakan perban untuk menutupi luka bakar yang pernah dia dapatkan ketika masih kecil. Nah, sejauh ini anak-anak yang pernah terbakar tubuhnya adalah adiknya Lau bernama Lami. Apakah menurut kalian Lami berhasil selamat dan diselamatkan oleh pemerintah dunia? Jujur gua agak ragu karena buktinya tuh masih sedikit. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, itu dia analisis dan teori pada chapter ini. Oh ya, jangan lupa buat yang ngikutin anime One Piece sudah mulai tayang lagi. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.